MotoGP Spanyol 2024, bukan kesalahan Marc Marquez, kondisi sirkuit Jerez tuai kritik usai sebabkan kecelakaan berjamaah. Para pembalap MotoGP mengalami peristiwa yang berada di luar kendali mereka pada sprint race MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez, Sabtu, 27 April 2024. Kondisi lintasan balap yang lembab dan mengering sesaat kemudian kembali ke permukaan lintasan dikenal dengan istilah wiper menjadi penyebab beberapa kali kecelakaan pada sprint race MotoGP Spanyol. Marc Marquez, Gresini, tersingkir dari posisi terdepan pada MotoGP Spanyol 2024, sementara Maverick Vinales, Aprilia, dan Francesco Bagnaia, Ducati, termasuk di antara 9 pembalap yang gagal. Finish. Jorge Martin, Pramac, memenangkan sprint race dan memperpanjang keunggulan di tabel klasemen, tetapi menjelang balapan utama MotoGP Spanyol 2024, kondisi trek dikritik. Tikungan di sirkuit Jerez, seperti tikungan 5, memiliki lubang di sana sejak 2013. Mereka telah memunculkannya kembali 2 kali sejak saat itu, kata komentator TNT Sports, Michael Laverty dilansir dari Crash. Saya merasakannya pada Marc. Dia telah melakukan semuanya dengan benar. Kecelakaan ini sebenarnya bukan kesalahan pembalap, ujar Laverty. Anda tergantung di luar. Anda tidak dapat melihat bagian yang lembab. Mungkin di lap itu, di tikungan 8 ada bagian yang lembab. Bagian yang lembab sangat kecil. Anda tahu mereka ada di sana, jadi Anda memperlakukannya dengan hati-hati. Tetapi, Anda tidak bisa melihatnya di motor. Pembalap terbaik di dunia mengalami peristiwa yang berada di luar kendali mereka. Para pembalap tahu bahwa mereka ada di sana. Mereka dalam kondisi berbahaya. Ban melewatinya, cengkeramannya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kondisi berubah. Pergeseran suhu atau pergeseran kelembaban. Air kembali tersedot ke permukaan. Kondisinya berubah sesaat. Kepala kru Gresini, Frankie Charchedi mengatakan dalam kondisi lintasan lembab membuat pembalap sangat mudah untuk menyentuh area yang basah, kebanyakan kecelakaan saat ini. Kecepatannya adalah yang terpenting. Mantan pembalap MotoGP, Sylvain Guintoli mengatakan kepada TNT Sports. Dari pandangan udara Anda dapat melihat bahwa di dalam, kering. Itu yang biasa dilakukan Marc untuk mengoper Binder, mengoper Martin dan Oliveira, ujar Guintoli. Tambalan kecil, di pintu keluar tikungan saat Anda kembali menginjak gas, dan Anda tidak menduganya. Ini seperti Mario Kart. Perangkap yang dilemparkan ke arah Anda, saat Anda sedang berkendara. Itu tidak ideal. Anda mengharapkan kondisi lintasan membaik. Bukan air yang dibuang sembarangan. Menurut Guintoli, kondisi itu tidak cukup baik. Treknya perlu disortir. Ini bukanlah kondisi yang diinginkan para pembalap untuk balapan. Saya tahu ini balapan yang gila. Tetapi, itu tidak menyala. Kondisinya berubah, air merembes ke permukaan, ucap Guintoli, jadi, Anda pikir Anda baik-baik saja, Anda pikir tambalannya sudah mengering. Selangkah demi selangkah Anda meningkatkan kecepatan Anda. Itulah sebabnya kami melihat ketiga kecelakaan itu terjadi bersamaan di tikungan 5. Jelas, air kembali mengalir. Sementara itu, Marquez mendapat pole position untuk pertama kalinya bersama Ducati. Brad Binder, Red Bull KTM, memimpin ke tikungan 1. Itu mengubah keseluruhan dinamika. Martin berhasil melewatinya, lalu Marc ikut bermain. Marc tidak membuang waktu hari ini. Kapanpun, jika ada celah kecil, dia akan menempelkannya di dalam, kata Laverty. Pertandingan sedang berlangsung. Mereka mengambil beberapa risiko di area yang bisa mereka dorong. Marc menyerang. Saya terkesan dengan dorongan Marc. Putaran demi putaran dia semakin mendekati Martin. Jadwal siaran MotoGP Spanyol 2024 hari ini akan ada sprint race setelah Marc Marquez CS berebut pole position, Sabtu, 27 April 2024. Jajaran rider MotoGP bakal saling sikut demi mendapat starting grid ideal saat balapan di sirkuit Jerez mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum menuju perebutan pole position, menarik disimak ulasan hasil Praktice MotoGP Spanyol 2024 kemarin, Jumat, 26 April 2024.
Marc Marquez selalu rider yang beraksi di markas sendiri menunjukkan potensi apik untuk menjadi pole sitter. Selalu kompetitif sejak FP1 hingga Praktice, kekasih Gemma Pinto tak pernah luput dari posisi 3 besar. Meskipun dengan motor Ducati spek YP23, Marquez justru mampu melewati torehan dari rider yang menggunakan spek pabrikan, YP24. Seperti contoh di FP1, dia mengalahkan rider pabrikan seperti Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, hingga Jorge Martin. Kini telah memastikan tempat di Q1, Marquez bersiap untuk memperebutkan start ideal jelang sprint dan main race. Hasil-hasil menawan Marquez sejak FP1 hingga Praktice kemarin membuat si Baby Alien optimis. Setelah kehilangan poin penting di 2 seri balapan lalu, rider No. 93 ini masih menyalakan semangat. Merasa sudah cukup adaptasi dengan kelebihan dan kelemahan motornya, Marquez siap bicara soal podium dan kemenangan di Jerez. Kami sekarang berada di titik di mana saya bisa mengatakan bahwa fase membiasakan diri dengan motor baru sudah selesai, ungkapnya dilansir Speedweek. Saya merasa seperti di rumah sendiri. Saat saya turun ke lintasan, saya langsung masuk ke dalam sistem. Sekarang saya dapat membangunnya dan berbicara tentang podium di EP sebagai tujuan saya berikutnya. Jika itu tercapai, maka kita berbicara tentang kemenangan, tandasnya. Sementara itu, Marc Marquez dikode musuh bebuyutan murid Valentino Rossi, ada neraka di sesi sprint? Pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, menyebut setidaknya ada 3 pembalap yang akan membuatnya kesulitan pada MotoGP Spanyol 2024. MotoGP Spanyol 2024 yang bergulir di sirkuit Jerez, Spanyol telah merampungkan rangkaian agenda pada hari pertama, Jumat, 26 April 2024. Sepanjang hari pertama, Marc Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing tampil kompetitif sejak sesi pagi atau latihannya bebas. Bersama dengan rekan setim yang juga adiknya Alex Marquez, rider berjuluk Baby Alien tersebut menuntaskan sesi itu di urutan kedua. Pembalap milik Pramac Racing itu juga cukup apik dengan menyudahi sesi Praktice di urutan kelima. Selain Marquez, Martin juga mengarahkan fokusnya kepada Maverick Vinales dari Aprilia yang juga konsisten menduduki 3 besar. Hal serupa juga berlaku untuk Francesco Bagnaia sebagai andalan utama tim pabrikan Ducati dengan menjadi yang tercepat pada sesi Praktice. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut sempat kesulitan pada sesi pagi sebelum akhirnya mampu bangkit dengan mengganti setelan motornya. Martin yang menjadi saingan berat Bagnaia dalam 2 musim terakhir juga memberikan kesaksian dan pengakuannya. Ritme solid dari Vinales, Marquez dan Bagnaia serta dirinya sendiri akan membuat jalannya sprint atau balapan mini MotoGP Spanyol 2024 sengit. Sulit. Dalam ranah ritme balap, saya melihat lebih sedikit dari yang saya lihat dalam 1 putaran, ucap Martin, dilansir dari Motosan. Tapi 1 lap untuk kualifikasi dan kemudian dijalankan dengan baik, semua orang yang kita lihat hari ini melakukannya. Saya pikir dalam hal kecepatan, saya melihat Vinales, Marquez sangat kuat serta Bagnaia yang lebih maksimal dengan kompon soft. Jadi untuk sprint akan berjalan lebih kompetitif, tapi ketiganya bersama saya pikir kami adalah yang terkuat, imbuhnya.